Jumpa lagi dengan saya di K5ers Channel. Di sini kita akan banyak bicara tentang hal yang berhubungan dengan IT teknologi, termasuk hubungannya dengan database maupun SQL Server. Selamat mengikuti. Oke, kita akan membahas tentang Chain Data Capture. Saya Kiki Rizky Noviandi, Microsoft Data Platform MVP. Saya mendapatkan MVP sejak tahun 2006. Sehari-hari saya ada di PT Quadrant 5 Indonesia, dan ini email, Facebook, dan Twitter saya. Saya juga merupakan group leader dari SQL Server Indonesia User Group. Oke. Apa yang kita perlu tahu tentang Chain Data Capture? Chain Data Capture sendiri adalah proses untuk merekam operasi insert, update, dan delete yang dilakukan di SQL Server, baik itu di level database maupun di level table. Apa yang di capture? Semua perubahan data yang terjadi yang disimpan di dalam transaction log, baik itu insert, update, maupun delete. Pertama-tama yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita mengenable CDC. Untuk proses mengenable CDC sendiri mudah sekali. Yang pertama, kita harus cek dulu table-table atau database mana saja yang secara CDC sudah di-enable. Perintahnya seperti ini. Kemudian bagaimana kita mengaktifkan CDC-nya? Kita cukup menjalankan perintah pemanggilan store prosedur sp cdc enable db. Dari proses CDC tadi, CDC otomatis secara sistem akan meng-create table CDC chapter column, CDC change table, CDC DLL history, CDC index column, dan CDC LSN time mapping yang secara otomatis akan di-create di level sistem di database yang dipasang CDC-nya. Untuk bisa mengetahui apakah ada table yang sudah dipasang CDC atau di track by CDC atau enggak, kita cukup melakukan perintah select terhadap systable, di mana di situ ada is track by CDC yang dia akan mengembalikan nilai 1 apabila table itu sudah di track dan 0 apabila table itu belum di track. Sebagai contoh, kalau kita mau melakukan pemasangan CDC terhadap table human resource .sift table, maka yang kita lakukan adalah pemanggilan sp cdc enable table, di mana source skemanya adalah skema dari table yang ada, kemudian source name-nya adalah nama tablenya sendiri, kemudian juga pemanggilan role name-nya. Setelah kita melakukan itu, secara otomatis database yang kita pasangi CDC itu akan membuatkan job di SQL Server. Job ini ada dua, yaitu yang terkait dengan CDC capture dan CDC cleanup. Sebagai contoh, untuk pemasangan chain data capture-nya sendiri, kita bisa lihat perubahan datanya yang terjadi dari human resource shift, yaitu dengan melakukan select terhadap CDC human resource shift city, di mana setiap perubahan yang terjadi dicatat di dalam table ini. Sebagai contoh operation, kita melakukan perintah insert biasa terhadap human resource shift. Dengan parameter yang kita pakai adalah kita coba memasukkan nama,
start time, end time, dan modify date. Maka yang terjadi adalah ketika kita melakukan pengecekan terhadap table human resource CP, yang terjadi kita lihat di sini, setelah operasi insert tadi, yang terjadi adalah di table human resource CP ini akan diinsertkan satu data di mana ada operationnya 2. Operation 2 ini menggambarkan operation insert. Kemudian data aslinya di mana di sini shift ID-nya 4, name-nya track shift, start date, end date, dan modify date. Bagaimana dengan operasi update? Untuk operasi update, yang terjadi adalah ketika kita lakukan pengecekan terhadap human resource city ini, dia akan melakukan insert 2 kali. Yang pertama adalah insert data lamanya, di mana data yang lama ini berisi dengan shift ID-nya 4, track ID-nya track shift-nya merupakan name-nya, yang diupdate oleh new name. Untuk track name untuk track shift-nya diganti oleh new name. Sedangkan untuk operation delete seperti ini, maka di dalam tabel human resource city akan diinsertkan satu data di mana operationnya adalah 1 untuk menggambarkan operation delete. Apa yang di delete? Shift ID-nya 4, yaitu data yang name-nya new name, ini akan di delete. Sehingga change data capture yang terjadi bisa di track seperti ini. Untuk operation 2 ini artinya adalah operation insert, untuk 3 dan 4 adalah operation 3 untuk before update, dan 4 adalah operation after update. Kemudian untuk 1 operationnya delete. Terima kasih Anda telah mengikuti sharing session ini. Oke, kita akan demokan bagaimana cara membuat CDC terhadap sebuah table di dalam MyDB demo. Oke, kita akan mulai demo tentang CDC ini dengan membuat database demo, yaitu MyDB demo seperti ini. Kemudian kita membuat tabel city. Lalu kita coba insertkan 3 city, yaitu Jakarta, Bandung, dan Bogor ke table city ini. Kita lihat si table itu sudah ada Jakarta, Bandung, dan Bogor. Kemudian kita cek apakah di table demo ini sudah dilakukan track atau belum. Di table yang ada di demo ini kita lihat is track by CDC nya masih kosong. Kemudian kita juga cek database apa yang sudah di track. Ternyata my demo masih belum di track juga. Oleh karena itu kita coba untuk menghidupkan, mengenablekan CDC di database MyDB. MyDB demo.
Lalu kita cek apakah sudah enable. Ya, my demonya CDC-nya sudah enable. Lalu di situ kita coba lagi tabelnya apakah sudah di track. Oh, ternyata belum ada tabel yang di track. Nah, kita coba untuk mengenable CDC untuk tabel city dengan perintahnya seperti ini. Memanggil store prosedur CDC enable table dengan parameter source schema, source name, dan row name. Kita lanjutkan dengan mengenable table city untuk bisa di track menggunakan CDC dengan perintahnya asec sp cdc enable table, source skemanya diisi DBO dan source name-nya diisi nama tabelnya dengan row-nya 0. Kita jalankan. Tabel sudah tercreate dan berikut juga jobnya. Kita lihat job di sini ada job baru yaitu CDB demo, MyDB demo. Kemudian di tabelnya sendiri kita lihat di MyDB table dia otomatis menciptakan tabel DBO city, kemudian change table dan seterusnya. Ini adalah table-table yang disediakan oleh CDC untuk men-track perubahan yang terjadi di table city. Kita lanjut untuk lihat perubahannya. Ya, sekarang table city sudah di track dan CDC-nya sudah aktif. Kemudian kita lihat lagi trackingnya. Kita lihat isi table city-nya masih sama Jakarta, Bandung, Bogor, dan tracknya masih belum berjalan karena belum ada operasi yang dijalankan. Lalu kita perintahkan untuk insert kota Cirebon ke tabel ini. Kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, data city name Cirebon masuk dan di tabel DBO city ini terisi data-data berupa operation. Dua itu untuk operation insert, dan apa yang di insert yaitu city code-nya 4, city name-nya Cirebon, prop code-nya 1. Dan tracking sudah dilakukan oleh CDC. Lalu kita lakukan lagi perintah update, di mana city code 4 tadi yaitu Cirebon kita ganti menjadi new name. Kita lihat lagi hasilnya. Ya,
Kita lihat lagi hasilnya. Nah, new name sudah masuk ke table city dan ada 2 record yang dihasilkan, yaitu dengan operation 3 dan 4. 3 itu data lamanya, dimana data asalnya adalah 4 untuk city code-nya, city name-nya Cirebon, dan provinsi code-nya 1, dan perubahannya di operation 4 dengan merubah Cirebon menjadi new name. Lalu kemudian kita coba operasi yang ketiga, yaitu operasi delete. Operasi delete ini kita lakukan untuk DBO 4, yaitu data Cirebon. Kita lihat hasilnya. Hasilnya Cirebon sudah tidak ada, dan di CDC-nya dicatat bahwa ada operasi penghapusan, yaitu operationnya code-nya 1. Apa yang dihapus? Yaitu yang city code 4, city name-nya new name, dan provinsi code-nya 1. Demikian demo pembuatan chain data capture di SQL Server yang sudah saya tunjukkan seperti ini. Demikian presentasi tentang bagaimana cara membuat CDC dalam sebuah tabel di dalam sebuah database di SQL Server. Terima kasih.